Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai handphone Somai? Kayak gue dong, Poco. Jadi di video gue kali ini gue mau ngebahas ulang buat si Poco F4 ini. Dimana Poco F4 ini udah sebulan lebih sama gue. Kok gue mau jual tapi lagi sayang-sayangnya ya sama si Poco F4 ini. Gue juga sempat posting di marketplace, udah banyak juga yang mau. Cuman kok gue malah jadi ragu ya. Gue sempat juga posting ke postingan channel gue buat nyuruh kalian pilihin gue daily driver. Di situ ada beberapa HP merek buah-buahan dan satu HP merek si Poco F4 ini. Dan saran dari kalian gue malah disuruh pakai Poco F4 ini. Menurut gue ya alasannya sih ya masuk akal juga sih sama gue, logis juga sih. Ada beberapa alasan dari kalian yang nyuruh gue pakai si Poco F4 ini. Ya udah gini aja deh, gue mau nyeritain pemakaian pengalaman gue menggunakan Poco F4 ini selama sebulanan ini ya, sebulan lebih. Experience apa yang udah gue dapetin di Poco F4 ini setelah gue pakai sebulan lebih bersama gue isi handphone Poco F4 ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, mari kita opening dulu. Pertama gue mau nyeritain dulu nih soal desainnya dulu nih. Karena banyak yang nanya temen gue ya, yang awam soal dunia pergadgetan atau handphone gitu. Dia pada nanya sama gue, ngelirik gitu, itu handphone apa tuh? Ya gue jawab, Poco. Wah, dia langsung, oh. Dia bilang sih cakep, simple, minimalis gitu untuk desainnya. Jadi untuk desain dari HP ini gue pribadi juga suka ya. Dengan desain minimalis, elegan begini. Desainnya udah kotak, khas HP zaman sekarang ini. Desainnya udah cakep, walau build quality di HP ini tuh masih banyak perdebatan. Tapi kalau gue bilang sih ini kaca, karena ketika gue diemin di ruangan ber-AC itu lumayan dingin HP-nya. Tapi untuk build quality-nya udah mantep, presisi banget pokoknya. Hampir nggak ada bagian yang kopong, semuanya padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya, tajam bener. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan aja. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz ya, bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll sosmed atau TikTok kan itu berasa smooth banget. Bentang layarnya 6,67 inch, udah mendukung HDR10+, dan layarnya udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. NFC AR Blaster juga masih ada loh di Poco F4 ini. Nggak ada yang disunat pokoknya. Dan untuk charger 67 wattnya juga disertakan di dalam paket pembeliannya. Jadi ya soal desain dan build quality di Poco F4 ini selama gue pakai sebulan lebih, ya bikin gue puas. Banyak yang lirik juga HP ini kalau gue lagi pegang. Intinya untuk desain dan build quality-nya gue suka. Terus soal performanya di Poco F4 ini sebenarnya malas juga gue ngebahas sih. Harga 5,7 juta, tapi kalian bisa ngerasain performa main game yang udah maksimal. Udah pada tahu kan ya spesifikasinya? Gue nggak usah jelasin lagi ya. Intinya skor Antutu tuh bisa tembus di 670 ribuan. Main PUBG Mobile bisa disetting di HDR Extreme. Genshin Impact main di medium 60 fps masih hayo. Dan beberapa game lainnya di Play Store bisa disikat dengan gampang sama Poco F4 ini di settingan rata kanan. Belum lagi suhunya di Poco F4 ini adem bener, nggak ada panas berlebihan yang bikin tangan gua nggak nyaman sih. Intinya main game performa buat si Poco F4 ini udah juara banget. Terus ke performa dari kameranya nih, si Poco F4 ini. Yang dimana dari awal gue punya ekspektasi lebih sih di Poco F4 ini. Dan ternyata menurut gue kameranya ya B aja sih. Sebenarnya cakep-cakep aja sih hasil jepretannya. Tapi entah kenapa agak kurang greget gitu kalau dibandingin sama HP Samsung A53 gue. Beda hasilnya sih tipis banget, tapi bikin gue greget aja gitu. Kayak nanggung.
Belum lagi hasil perekaman videonya yang gue juga punya ekspektasi lebih di perekaman 4K 60 fps-nya. Hasilnya tuh ngezoom bener, jadi kurang leluasa aja record videonya. Ya walaupun punya kamera ultrawide, tapi kan hasilnya kan nggak sebagus kamera utamanya. Hasilnya juga nggak terlalu wah gimana gitu. OIS-nya juga masih kurang greget, masih ada kayak hasil perekaman videonya yang kayak ager-ager gitu. Kayaknya stabil deh kalau dilihat dari kameranya langsung ya. Tuh, kita ke arah langit. Tuh. Ini stabilisasi gue aktifin ya. Hanya bisa diaktifin OIS-nya kayaknya di 1080p 30 fps aja kok. Nih tuh. Sip, tapi stabil sih ini. Tapi nggak tahu kualitasnya burik apa enggak pada saat post processing nih. Oke. Cakep. Ini 4K di 60 fps loh. Ini fitur baru nih di Poco F4 nih. F3 kemarin nggak ada. Ini 4K 60 fps. Tuh, tapi fitur stabilisasinya nggak bisa diaktifin. Kayaknya ini cuman ACE-nya aja nih yang bekerja nih. Tuh. 60 fps kan smooth ya kan. Enak dilihat gambarnya gitu, halus. Tuh. Tapi gue langsung di kameranya sih, di layar sih nggak geter-geter gitu. 4K 60 fps. Sip, cakep nih 4K 60 fps kepake banget nih buat YouTuber nih. Oke. Nah, kalau buat ngevlog ini cuman bisa di 1080p 30 fps aja. Tuh. Nih kualitasnya tuh ngevlognya. Ini gue sambil jalan-jalan, shaky nggak? Enggak lah, gue liat di layar langsung sih enggak. Jalan mundur. Poco F4 1080p 30 fps. Kamera depannya mentok di segitu aja, nggak bisa 4K. Tuh. Ke backlight kali ya, backlight mana backlight? Tuh, backlight ke belakang banget tuh. Buset deh, awan putih bener. Oke. Dan yang terakhir yang gue rasain dari HP ini setelah sebulan lebih bersama gue itu soal isu-isu layarnya dari Poco F4 ini yang menurut gue udah cakep. Nggak ada lagi tuh yang namanya green tint, black crash, atau bahkan touch delay. Semuanya aman. Tapi yang gue keluhin sih soal update softwarenya sih, yang menurut gue terlalu lama. Sampai sekarang video ini dirilis, Poco F4 gue baru dapat sekali update software. Itu juga update minor aja soal patch keamanan. Dan belum ada lagi peningkatan software yang gue rasain. Dan satu hal lagi yang gue rasain di Poco F4 ini tuh lebih ke cepet banget ya turun harganya ya. Gue cek di Tokped itu harga sekarangnya itu di 5,4 jutaan sih. Ya itu bukan di official resmi dari Xiaomi-nya sih. Dan gue juga nggak tahu itu barang repacking, second dikemas jadi baru atau bener-bener baru ya. Gue nggak tahu sih. Intinya buat si Poco F4 ini selama sebulan lebih gue pakai itu gue nyaman sih, di luar dari kameranya sih. Ya, untuk performanya, desainnya juga udah mantap banget, udah banyak yang ngelirik juga handphone gue. Dan 5,7 juta menurut gue handphone yang pantas sih buat kalian pertimbangkan gitu kalau kalian lagi milih handphone di harga 5 jutaan. Oke, ya udah segini dulu aja video yang bisa gue bahas ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian minat sama handphone gue, nanti dulu ya. masih enak aja gitu dipakai, masih nyaman gitu, masih berguna banget buat gue. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye-bye. Sayang kalau dijual, pakai aja kali ya.